Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Lesetwi percaya anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Lesetwi undang kita semua untuk berdiri. Kita mau sama-sama memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom anak-anak, selamat bertemu dan selamat beribadah kembali di Sekolah Minggu GKA Gloria. Hari ini Lause Cindra akan menemani anak semua untuk beribadah. Tapi kita harus berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan melindungi dan memberkati kami. Hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah online kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk taat. Taat kepada papa mama, taat kepada guru di sekolah, taat pada peraturan yang ada, dan terutama taat kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan juga selain itu mengajarkan kepada kita untuk setia. Nah, kita belajar untuk setia seperti Tuhan Yesus yang setia kepada Bapa di surga. Mari kita memuji Tuhan, setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Anak-anak, seperti tadi sudah Los katakan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk taat dan percaya kepadanya. Mari kita puji Tuhan, percaya dan taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Nya, bila aku taat, pasti Tuhan dekat pada yang percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, tiada jalan lain, percaya dan taat. Bila ku berjalan bersama Tuhanku dalam terang cahaya firman-Mu,
Bila aku taat, pasti Tuhan dekat. Pada yang percaya dan taat, percayalah dan taat padanya. Tiada jalan lain, percaya dan taat. Anak-anak, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiwi mengajak kita untuk melipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau taat, duduk diam dan tenang, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, coba anak-anak lihat ya, di sebelahnya Setiwi ini ada satu potongan gambar. Siapa yang bisa menebak potongan gambar apa itu? Pizza? Bukan pizza. Apa ya? Permata? Sedikit lagi. Ini benda yang ada permatanya. Apa ya? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau ada yang menjawab mahkota, jawaban kalian betul ya. Ini adalah gambar mahkota. Biasanya siapa sih yang memakai mahkota? Oh iya, bisa dua ya. Bisa raja atau ratu. Nah, tapi kalau dari bentuknya kita bisa membedakan ya. Biasa kalau raja itu mahkotanya bentuknya lebih besar ya. Kalau ratu tuh bentuknya lebih kecil dan biasanya lebih cantik gitu ya. Nah, gambar yang Setiwi perlihatkan ini adalah mahkota raja. Anak-anak ingat di Alkitab siapa raja pertama bangsa Israel? Ada yang tahu? Huruf depannya S. Apa? Oh, bukan Salomo. Ada satu lagi yang huruf depannya S. Ya, Raja Saul. Nah, hari ini Setiwi mau cerita tentang Raja Saul. Ceritanya anak-anak, di kitab 1 Samuel, Tuhan memilih Nabi Samuel untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tapi anak-anak, ternyata bangsa Israel tuh enggak mau dipimpin sama manusia biasa ya. Dia maunya seperti raja-raja yang lain ya. Bangsa-bangsa yang lain itu dipimpin oleh raja. Nah, kalau Nabi Samuel kan seperti mereka ya, rakyat biasa gitu ya. Tapi sebenarnya Nabi Samuel itu istimewa karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi atas bangsa Israel. Nah, tapi karena bangsa Israel maunya seorang raja, jadi akhirnya Nabi Samuel itu mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Ya, mereka harus berkumpul berdasarkan suku-suku mereka. Lalu dari suku-suku itu nanti Tuhan akan memilih satu orang di antara mereka untuk menjadi raja. Suku mana ya yang dipilih? Nah, ternyata anak-anak, raja yang dipilih oleh Tuhan dipilih dari suku Benyamin. Suku apa? Ya, suku Benyamin. Lalu dari suku itu kemudian dipilih satu keluarga, dan dari keluarga itu dipilih satu orang, yaitu Saul. Saul ini istimewa loh anak-anak. Dia itu lebih tinggi 10 cm daripada semua orang-orang atau semua orang-orang Israel. Ya, nah jadi ketika dia dipilih, dia tidak nyangka anak-anak, sehingga akhirnya dia sembunyi. Dia mencari tempat bersembunyi. Orang-orang mencari dia, Saul, Saul, kamu di mana? Gitu ya. Tapi Saul yang ketakutan, dia sembunyi. Nah, tapi karena dia tinggi anak-anak, meskipun dia bersembunyi di antara
perbekalan orang-orang Israel, tetap aja akhirnya ketahuan. Nah, di situ ternyata Saul sembunyi ya. Nah, akhirnya Nabi Samuel mengurapi Raja Saul dan kemudian menobatkan dia menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, tadinya Saul ini adalah raja yang mau taat kepada Tuhan. Tapi lama-kelamaan ternyata dia tidak hanya mau menaati Tuhan, tapi juga dia menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri anak-anak. Dia lebih mencintai dirinya sendiri daripada mengikuti apa kata Tuhan. Satu kali bangsa Filistin itu menyerang bangsa Israel. Wah, mereka menyiapkan tentara yang sangat banyak anak-anak. Bahkan orang Israel itu menjadi takut dan gemetar melawan bangsa Filistin karena saking banyaknya pasukan mereka. Wah, Raja Saul sudah bingung ya. Aduh, gimana ini? Waktu itu Raja Saul dan juga seluruh pasukan berada di Gilgal anak-anak. Mereka menunggu Nabi Samuel selama 7 hari. Karena Nabi Samuel sudah berpesan kepada Raja Saul untuk menunggu dia untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Baru mereka nanti bisa memulai perang dengan bangsa Filistin. Tapi karena rakyat dan juga seluruh pasukan Israel itu sudah ketakutan. Ya, mereka sampai sembunyi anak-anak. Ada yang sembunyi di atas gunung, ada yang sembunyi di antara liang-liang batu, ada yang sembunyi di dalam sumur, ada yang sembunyi juga di dalam lubang di tanah. Wah, Raja Saul waktu lihat ya, wah gimana nih? Seluruh tentaranya sudah tercerai-berai, mereka sudah sembunyi. Bahkan ada orang Israel yang sudah nekat menyeberang sungai Yordan. Waduh, gimana ya? Mau berperang tapi tentaranya gak ada karena semuanya melarikan diri. Nah, maka sebelum tentaranya melarikan diri semua, Raja Saul itu memutuskan untuk memberanikan diri, memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Boleh enggak? Enggak boleh anak-anak. Itu berarti Raja Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Tapi karena Raja Saul lebih memilih untuk mengikuti keinginannya karena dia ketakutan dan dia enggak sabar. Jadi akhirnya Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Setelah Raja Saul itu memberikan korban bakaran kepada Tuhan, Nabi Samuel datang dan langsung menegur Raja Saul. Raja Saul, apa yang engkau lakukan itu berarti tidak menaati perintah Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan mau mengokohkan kerajaanmu. Tapi karena kamu tidak menaati perintah Tuhan, maka Tuhan memilih orang lain yang nantinya akan menggantikan kamu menjadi raja. Nah, makanya nanti kalau anak-anak lihat ya, di cerita-cerita selanjutnya, Tuhan Allah memilih satu orang, seorang gembala. Siapa yang tahu? Ya, Daud. Daud nantinya yang akan menggantikan Raja Saul menjadi raja kedua bangsa Israel. Nah, anak-anak, dari cerita Lo Setiwi ini kita mau belajar ya. Ternyata kita menjadi anak-anak Tuhan harus punya hati yang apa? T-A-A-T. Taat. Taat kepada siapa? Yang terutama kita taat kepada Tuhan. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti Raja Saul ya. Karena ketakutan, karena hatinya tidak percaya kepada Tuhan, karena gak sabar menunggu Nabi Samuel. Akhirnya Raja Saul melanggar perintah Tuhan. Nah, hari ini kita mau ingat-ingat ya, kapan sih kita gak taat sama Tuhan? Coba anak-anak pernah gak taat? Oh, pernah ya? Iya, waktu kita gak mau dengar apa kata papa mama ya. Waktu dikasih tahu, dinasehati, kita malah apa? Marah-marah, malah jengkel.
gak mau dengar. Nah, itu sama aja kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Karena papa mama kita adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk membimbing kita, mengurus kita, membesarkan kita, ya. Jadi anak-anak harus nurut sama papa mama. Nah, mungkin juga di gereja, waktu anak-anak beribadah seharusnya bagaimana? Iya, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Nah, gimana kalau malah ngobrol sendiri sama teman? Waduh, itu juga bentuk tidak taat. Malah main HP atau gak mau denger ya, malah tidur. Duh, padahal waktu kita di gereja itu waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan, ya. Lalu kalau anak-anak juga ditegur sama Lause. Nah, kalian juga harus mendengarkan ya. Karena Lause juga adalah orang-orang yang dipanggil sama Tuhan untuk membimbing kita menjadi anak-anak yang taat beribadah kepada Tuhan di gereja. Ya, jadi kalau di gereja papa mamanya adalah Lause ya. Jadi anak-anak juga harus taat. Nah, mungkin ada hal-hal lain lagi yang anak-anak gak taat ya. Misalnya anak-anak mengambil barang milik orang lain. Itu juga bentuk ketidaktaatan. Atau anak-anak berbohong. Nah, itu semua tindakan-tindakan yang harus kita hindari ya. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini Lause Tiwi mengajak kita membuka ayat hafalan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 14 bagian A. Lause Tiwi bacakan untuk kita ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Pendek kan? Mudah kan? Yuk ikuti Lause Tiwi hafalin ya. Buka Alkitabnya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sudah bisa? Sekali lagi ya. Buka Alkitabnya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Oke, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada perintah-perintah Tuhan. Mari anak-anak, sekarang kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami mau menuruti semua perintah Tuhan. Belajar mendengarkan papa mama dan juga lause-lause yang membimbing kami supaya kami bisa taat pada perintah Tuhan. Kami juga mau menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat Tuhan sedih. Kami mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Lause Tiwi mengundang kita untuk berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Lause Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar mengundang kalian untuk beribadah ke gereja setiap hari Minggu pukul 9:15. Anak-anak, Lause ketunggu kedatangannya ya. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Jangan lupa share link ibadah kita hari ini kepada teman atau saudara yang belum beribadah, supaya mereka terberkati seperti kalian. Happy Sunday! God bless you. Bye. See you next week.